Oke, sudah masuk ya. Ini satu kelas 32 ya. Ini yang join baru 21. Yang lainnya kemana Iya. ini? Oke. Pukul 9 lebih 9 menit nanti Bu mulai ya. Ya, Bu. Oke, sudah pukul 9 lebih 9. Baiklah, akan Ibu buka pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apakah kalian sudah mandi belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Mbak, yang belum di-on-kan kameranya silahkan di-on-kan terlebih dahulu. Ibu mau lihat satu-satu nih wajah-wajah kalian. Suaranya kurang keras, Bu. Coba, ini suaranya sudah terdengar keras atau belum? Apakah masih pelan suaranya? Coba itu yang pakai HP, yang pakai laptop, volumenya tolong difulkan biar terdengar jelas suara ibu seperti itu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan teman-temannya dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Siapa ini namanya? April ya, April. Ketua kelasnya ya? Ya April ya? Iya, Bu. Ya, oke. Untuk adik-adik yang belum presensi, silahkan presensi terlebih dahulu. Atau tidak nanti waktu akhir kegiatan pembelajaran jangan lupa untuk presensi ya. Pada hari kemarin Ibu sudah perkenalan melalui WhatsApp group ya, seperti itu. Ada yang ingat siapa nama Ibu? Silahkan on mic. Bu Lili. Iya, betul sekali, April. Oke, perkenalkan ya, nama Ibu adalah Lili Setia Apriliani, berasal dari Jepara. Silakan kalian boleh panggil Ibu Lili seperti itu. Oke, Ibu mau coba share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat atau belum? Share screen-nya Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Hari ini kita akan
akan belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana. Oke. Untuk KD-nya adalah 3.3, menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur angka manusia. Untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapannya nanti setelah kalian belajar materi usaha dan pesawat sederhana, kalian akan mampu menjelaskan konsep usaha serta perhitungannya dengan benar dan disiplin. Kemudian kalian juga akan mampu mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian kalian juga akan mampu membuktikan bahwa sekop adalah salah satu contoh bidang miring serta perhitungan keuntungan mekanik pada bidang miring dengan jujur dan teliti. Kemudian kalian juga akan mampu menjelaskan jenis-jenis kata. Bu Lili, maaf. Bagaimana? Teman-teman mengeluh karena suaranya kurang keras, Bu. Bentar. Aku coba pakai headset ya. Coba. Kalau seperti ini, apakah sudah terdengar? Sudah. Oh, sudah jelas ya? Sudah. Oke, terima kasih. Akan Ibu lanjutkan lagi ya. Oke, untuk pembelajarannya nanti kalian juga diharapkan akan mampu menguraikan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak dengan bertanggung jawab dan nanti kalian juga akan mampu mempresentasikan hasil penyelidikan terkait usaha dan pesawat sederhana dengan jujur dan percaya diri. Nah, oke. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai usaha, pesawat sederhana, prinsip kerjanya, dan juga nanti di akhir pembelajaran ada kuis. Jadi untuk adik-adik semua, dimohon untuk memperhatikan materi dari Ibu dan juga nanti presentasi dari teman-temannya, tolong diperhatikan ya. Oke, karena kemarin sudah Ibu beritahu ya kalau hari ini juga ada percobaan sederhana. Nah, untuk alat dan bahannya sudah kalian siapkan semua? Sudah, Bu. Oke, untuk alat dan bahannya ada apa saja? Afril, coba disebutkan. Ada paku sama kertas. Betul sekali, oke bagus. Yang lain sudah menyiapkan semua ya. Ibu harap kalian sudah menyiapkan agar tidak terburu-buru. Oke, karena pembelajaran ini masih dilaksanakan secara daring, harapannya kalian harus tetap semangat ya, seperti itu. Jadi kalian harus tetap semangat, jangan mengeluh kok daring terus, kapan akan offline. Jadi nanti kita menunggu dari kebijakan pemerintah dan juga pengumuman dari sekolah, kapan kita akan memulai pembelajaran tatap mukanya, seperti itu. Oke. Sekarang coba kalian sekarang lakukan gerakan mendorong tembok secara individu. Kalian boleh menghidupkan kameranya untuk memperlihatkan kepada Ibu jika kalian sedang melakukan gerakan mendorong tembok. Jadi sekarang lihat kanan, kiri, depan, belakang adik-adik semua. Jika ada tembok silakan didorong. Selama 5 detik saja, nggak usah lama-lama. Oke, coba silakan didorong seperti ini. Ini ya, ini ada tembok. Aduh, terlihat nggak ya? Ini ada tembok, silakan didorong. Oke. Sudah ya? Baik. Selanjutnya, coba
Salah satu dari kalian kemukakan pertanyaan atau pendapat kalian dari apa yang kalian rasakan setelah mendorong tembok. Siapa yang berani untuk mengemukakan pertanyaan atau pendapatnya? Silakan. Sebutkan nama dan juga nomor absennya biar Ibu kenal dengan kalian. Siapa yang berani? Kalau tidak ada yang berani mengemukakan pertanyaan atau pendapat, akan Ibu tunjuk secara acak. Ayo, bagaimana? Kemarin Ibu lihat di diskusinya sudah banyak nih yang sudah melakukan diskusi, sudah ada yang mengerjakan, bahkan sudah ada yang mengumpulkan tugasnya. Itu rajin sekali tuh kemarin Ibu lihat siapa itu ya. Ayo, coba. Siapa yang berani? Afril, berani mengemukakan pendapatnya? Baik Bu, tidak ada usaha yang dilakukan, namun kita mungkin menjadi lelah karena membebaskan energi melalui otot. Oke, bagus sekali. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita mendorong tembok, itu kita tidak melakukan usaha. Karena apa? Karena temboknya itu tidak berpindah posisi. Seperti itu. Jadi malah kita yang merasa capek mungkin ya. Karena kita sudah mendorong dengan sekuat tenaga, tapi malah temboknya tidak bergerak. Jadi kita sudah capek-capek mendorong tembok, tapi dikatakan tidak melakukan usaha. Gara-gara apa? Gara-gara temboknya tadi tidak bergerak sama sekali. Oke, sekarang kita akan mencoba. Mencoba apa? Kita kemarin sudah itu ya, sudah melihat LKPD yang di Google Classroom ya. Ada 3 kegiatan, betul? Betul Bu. Silahkan on mic saja, nggak apa-apa. Oke, ada 3 kegiatan, ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan juga kegiatan 3. Jadi nanti akan dilakukan diskusi sebentar, kira-kira 5-10 menit cukup ya untuk persiapan kalian presentasi. Apakah kurang atau bagaimana? Ibu kira cukup ya? Oke, nanti kita mempersiapkan presentasinya 5 menit saja ya. Baik, silakan. Sebelum kita diskusi, coba kita siapkan dulu untuk alat dan bahan kegiatan ketiga. Jadi kita lakukan bersama-sama. Coba di on cam-kan dulu semua. Mau lihat coba. Ayo, yang belum on cam, silakan on cam sebentar. Oke. Silahkan kalian ambil alat dan bahannya, kemudian ini paku ya, ada paku dan juga ada kertas berbentuk segitiga siku-siku. Oke, setelah itu coba kertasnya kalian gulungkan dengan si pakunya, digulung sampai kertasnya habis. Kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini. Coba kalian semua lakukan. Itu Isna ini bagus sekali. Ya, seperti itu. Oke, sekarang pukul
0923. Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi, kira-kira kecepatan atau kelamaan? Bagaimana? Ada yang mau mengonfirmasi? Kira-kira kecepatan, Bu, waktunya kurang, atau kelamaan, Bu, saya sudah diskusi, atau bagaimana? Coba disampaikan. Oke, jika tidak ada, Ibu kira waktu 5 menit cukup ya? Oke, silahkan. Ini pukul 0923. Diskusi 5 menit berarti sampai 0928. Sampai 0928, silakan kalian siapkan untuk presentasi. Bagi yang siap, silahkan presentasi. Jadi, Ibu beri waktu untuk persiapan terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya. Silahkan kalian siapkan terlebih dahulu.
Cek. Baik, sudah jam 9.28 ya. Oke, silahkan bagi kelompok 1 sampai 4 yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya siapa? Silahkan, atau akan Ibu tunjuk nih. Kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Silahkan on mic saja, enggak apa-apa. Kalau malu-malu untuk on cam. Ayo, siapa yang berani? Maaf Bu, presentasinya yang kegiatan 3 saja atau semuanya Bu? Semuanya, silakan dibacakan mulai dari tabel kegiatan 1, tabel kegiatan 2, yang kegiatan 3 kan tadi sudah dilakukan bersama-sama ya, jadi tidak perlu. Kemudian data processing, pertanyaan, 3 pertanyaan itu silakan dipresentasikan, kemudian dan juga kesimpulan sementaranya, silahkan. Oke. Atau ada yang mau share screen nih? Siapa kira-kira yang berani? Coba. Kelompok 1 apa ini urut dulu? Gimana? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ya, bagaimana? Atau kelompok 2 nih? Baik Bu. Kelompok 1, oke. Kelompok 1, silahkan. Aulia, on cam tolong. Aulia. Udah. Siap ya? Oke. Bentar. Oke, yang presentasi ini siapa saja? Oke, sudah terlihat ya. Baik, silahkan dipresentasikan. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1, yaitu dari Alexa, Amelia, Artiva, Aulia, Afril, Bulan, Cipta, dan Daniel. Lanjut, Phil. Untuk simulation, pertama kita harus melakukan perintah, yaitu posisikan diri dalam keadaan berdiri, kemudian mendorong tembok yang ada di sekitar kita. Untuk problem statement, usaha didefinisikan sebagai besar gaya yang dikenakan pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perubahan posisi. Gaya merupakan besaran yang mampu mempunyai arah, sehingga mengalami pergerakan. Gaya yang dikerahkan kepada sebuah benda belum tentu menghasilkan usaha. Dalam hal mendorong tembok, kita tidak melakukan usaha terhadap tembok tersebut. Kita mungkin menjadi lelah karena membebaskan energi melalui otot. Namun, karena tembok tidak bergerak atau S sama dengan 0, maka jika dimasukkan ke dalam rumus usaha adalah gaya X perpindahan, maka akan menghasilkan usaha 0. Artinya tidak ada usaha. Untuk data collection kegiatan 1, kita disuruh menganalisis mana yang termasuk kegiatan melakukan usaha dengan memberikan tanda centang pada tabel-tabel data berikut. Untuk pernyataan nomor 1, Benny mendorong meja dengan gaya 10N sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Itu disebut dengan usaha. Untuk pernyataan kedua, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah, itu termasuk bukan usaha. Untuk pernyataan nomor 3, Siti mendorong kereta belanja dengan gaya 50N dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Itu termasuk usaha. Untuk pernyataan nomor 5,
Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5N hingga telur tersebut pecah. Itu termasuk dengan usaha. Untuk pernyataan nomor 5, balok bermasa 22 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40N sehingga perpindahan sejauh 2 meter. Itu disebut dengan usaha. Untuk data collection kegiatan 2, kita disuruh melakukan pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh orang di sekitar kita pada tabel data berikut. Untuk jenis kegiatan pertama yaitu menimba air. Itu membutuhkan alat bantu yang digunakan. Untuk jenis kegiatan nomor 2 yaitu menggunting rumput. Itu juga memerlukan alat bantu yang digunakan. Untuk jenis kegiatan nomor 3 yaitu memotong daging. Itu juga membutuhkan alat bantu yang digunakan. Untuk nomor 4, mengerek bendera, itu memerlukan jenis pesawat sederhana. Untuk kegiatan nomor 5, yaitu menari menggunakan sepatu roda. Itu memerlukan alat bantu yang digunakan. Untuk data collection nomor 3, kita harus memerlukan benda-benda di sekitar kita, yaitu contohnya seperti paku besar dan kertas yang berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran tinggi 5 cm, alas 12 cm, dan panjang sisi 13 cm. Yang harus dilakukan adalah letakkan paku besar di atas kertas segitiga, lalu gulung paku tersebut hingga mencapai ujung kertas. Terus kita disuruh mengamati bentuk kertas pada bagian sisi gulungan. Untuk data processing, kegiatan pertama, apakah yang dimaksud dengan usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagian besar perkalian gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda dengan besar perpindahan atau perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Untuk kegiatan nomor 2, apakah manfaat dari penggunaan pesawat sederhana? Manfaat penggunaan pesawat sederhana adalah melipat gandakan gaya atau kemampuan mengubah gaya yang dilakukan dan menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Untuk kegiatan nomor 3, berdasarkan hasil pengamatanmu, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan penerapan bidang miring. Kesimpulan yang berkaitan dengan penerapan bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki sudut tertentu, sudut yang tidak tegak lurus terhadap permukaan horizontal yang disebut bidang miring. Buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan yang sudah kalian pelajari dalam usaha pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana ini adalah untuk membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, ringan, dan cepat. Pesawat sederhana digunakan untuk mengangkat, memindahkan benda, berat juga mengurangi jumlah gaya. Pesawat sederhana tidak bekerja dengan sendirinya. Untuk bekerja dibutuhkan gaya kuasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 1, bagus sekali PPT-nya. Oke, apakah ada dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Apakah kira-kira jawabannya sudah sama semua atau belum ya? Adakah ada yang ingin menanggapinya? Bahkan on mic sebutkan nama dan juga absen dari kelompok apa juga, silahkan. Apakah ada yang tidak sama? Karena ini Ibu lihat dari grup diskusi katanya ada yang bilang belum, ada yang tidak sama. Ayo, ada yang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Salah tidak apa-apa, tidak akan Ibu marahi. Ayo, siapa? Siapa berani untuk menyanggah presentasi temannya yang belum sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian? Dari kelompok 2, apakah sudah sesuai semua? Silahkan. Perwakilan ada yang menanggapi?
Kelompok 2 siapa saja nggih? Coba ayo on mic on mic. Coba apa Ibu tunjuk ini? Perwakilan kelompok 2 siapa ya? Di sini ada Denada, ada Keisa, Dias, Devina. Coba Denada ya. Denada, silahkan on mic. Apakah sudah sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok kalian? Dari kelompok satunya? Dari kelompok saya sendiri, nomor 4 yang kegiatan pertama itu beda. Ya, jawaban dari kelompok 2 apa? Usaha atau Jawaban tidak usaha? dari kelompok kita tidak usaha. Ya, bukan usaha. Betul ya. Jadi untuk yang tadi kegiatan 1 nomor 3 itu bukan merupakan usaha. Nah, kenapa kok tidak dikatakan usaha padahal si tadi Beni mendorong itu ya, apa jenisnya? Troli ya, troli. Oke, itu bukan merupakan usaha. Karena apa? Dia tadi mendorongnya tadi dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, kenapa kok kan sudah berjalan-jalan, Bu? Kenapa tidak dikatakan melakukan usaha? Karena dia kan awalnya dari misalkan rak daging itu titik A, kemudian rak sayurannya adalah titik B. Nah, awalnya si Siti itu mendorong kereta belanjanya dari rak daging dari titik A kemudian ke titik B. Nah, habis dari titik B kemudian dia kembali lagi ke titik A. Nah, berarti itu tidak dikatakan melakukan perpindahan karena posisi awal dan posisi akhirnya itu dia berada di tempat yang sama. Nah, dikatakan perpindahan apabila posisi awalnya itu tidak sama dengan posisi akhirnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Apakah ada yang beda lagi dari presentasi kelompok 1? Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Coba dari kelompok berapa ya? Kelompok 3, ada yang ingin menyanggah dari hasil diskusi kelompok 1? Atau kelompok 4? Coba. Coba ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 ada Kaila, ada Rashid. Ada yang ingin menyampaikan sanggahannya, kira-kira ada kok ini nggak sama dengan hasil diskusi kelompok kami, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, sudah sama semua ya. Oke. Jadi untuk kelompok 1, tadi untuk yang kegiatan 2, itu tadi kan dicentang-centang ya, diberi tanda V ya. Nah, itu seharusnya dikasih keterangan, bukan dicentang-centang seperti ini. Sudah terlihat belum ya? Sudah ya. Nah, menimba air, alat bantu yang digunakan apa? Ada timba, kemudian
Jenis pesawat sederhananya apa? Diidentifikasi, ada katrol jenisnya. Kemudian menggunting rumput, alat bantu yang digunakan gunting. Jenis pesawat sederhananya ada pengungkit. Kemudian memotong daging, alat bantu yang digunakan ada pisau. Jenis pesawat sederhananya bidang miring. Kemudian mengerek bendera, alat bantu yang digunakan adalah katrol. Jenis pesawat sederhananya juga katrol. Kemudian untuk yang terakhir, menari menggunakan sepatu roda. Alat bantu yang digunakan adalah sepatu roda. Jenis pesawatnya juga roda berporos, seperti itu. Oke, kegiatan 3 tadi sudah ya. Nah, bidang miring yang dililitkan pada sebuah paku itu akan membentuk pola ulir seperti pada skrup. Kemudian, oke, lanjut. Tadi sudah mendefinisikan apa itu usaha ya. Jadi, usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Jadi, dikatakan usaha itu dikatakan bekerja apabila posisi 1 itu tidak sama dengan posisi 2-nya. Lanjut, untuk persamaan usaha, di sini ada W sama dengan F kali S. F-nya apa, Bu? F-nya adalah gaya. Kemudian sedangkan S-nya adalah perpindahan. W-nya adalah usaha. Nah, jadi usaha adalah gaya dikali perpindahan. Usaha nanti satuannya dalam joule, gaya satuannya Newton, sedangkan perpindahan satuannya adalah meter. Nah, selain dapat diketahui usaha, juga nanti akan ada yang namanya daya. Nah, daya itu rumusnya adalah W dibagi T. P-nya adalah daya, W-nya adalah usaha, T-nya adalah waktu. Jadi daya adalah usaha dikali waktu. Daya satuannya adalah watt, usaha satuannya joule, dan waktu satuannya sekon atau detik. Nah, contoh soalnya seperti ini. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton, sehingga kereta belanjaannya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Berapakah besar usaha dan daya yang dilakukan Benny? Nah, untuk perhitungannya, penyelesaiannya, diketahui terlebih dahulu ya. Diketahui ada F sebesar 250 Newton, S-nya jaraknya adalah 50 meter, waktunya adalah 50 sekon. Yang ditanya adalah usaha dan juga daya, W sama P. Nah, W tadi rumusnya apa? W sama dengan F kali S. F-nya sebesar 250 Newton dan S-nya adalah 50 meter. Setelah dihitung, ketemu 12.500 Joule. Nah, untuk dayanya berapa? Nah, P sama dengan W dibagi T. W-nya adalah dari perhitungan tadi 12.500 dibagi 50 sekon. Nah, ketemu tuh untuk dayanya sebesar 250 watt. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini terbagi menjadi 4 jenis. Ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan juga pengungkit atau tuas. Untuk katrol adalah pesawat sederhana yang berupa roda beralur yang terhubung dengan tali. Jadi ada roda yang beralur yang terhubung dengan tali. Biasa digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan kerja. Karena katrol ini dapat mengubah arah gaya ketika menarik talinya atau mengangkat beban. Oke, untuk jenis katrol di sini ada 3. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini apa? Katrol yang terdiri dari katrol tetap dan juga katrol bebas. Jadi bisa dilihat ya gambarnya seperti itu. Di sini ada FK. FK itu apa? Gaya kuasa. FB apa? Gaya beban.
Nah, jadi untuk katrol tetap ini keuntungan mekaniknya 1. Kenapa kok bisa 1, Bu? Karena gaya kuasanya ini sama dengan gaya bebannya. Kemudian katrol bebas. Bentar. Sudah terlihat belum ya PPT-nya? Oke. Kemudian menghitung keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik didapatkan dari gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Jadi Km sama dengan FB dibagi FK. Selanjutnya ada roda berporos. Nah, roda berporos itu apa? Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros. Nah, porosnya itu sebagai tempat berputarnya roda. Seperti itu. Contohnya ada ini rantai sepeda. Kemudian ada sepatu roda. Kemudian ada apalagi mobil. Kemudian selanjutnya bidang miring. Nah, bidang miring apa? Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring karena berbentuk posisinya miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Untuk menghitung keuntungan mekaniknya, tadi FB dibagi FK. Nah, FB-nya ini adalah S atau jaraknya, panjangnya, dan H-nya adalah tingginya ini. Oke. Selanjutnya ada pengungkit atau tuas. Pengungkit itu apa? Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Pengungkit ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan juga pengungkit jenis 3. Nah, pengungkit jenis pertama ini cirinya apa, Bu? Nah, untuk mudah mengingatnya, diingat salah satu titik saja. Jadi kalau jenis pertama itu titik tumpu. Jadi titik tumpu berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Di titik tumpunya di tengah, kemudian kanan kirinya ada titik. Contohnya apa? Ada jungkat-jungkit, ada palu, ada linggis, dan juga ada tang. Kemudian jenis kedua, titik beban di antara titik kuasa dan juga titik tumpu. Contohnya ada gerobak dorong. Ini ada titik beban, jadi titik bebannya di tengah, di antara titik kuasanya yang ini, yang buat pegangan, kemudian dan juga titik tumpunya adalah roda. Nah, kemudian ada pemecah kemiri. Di sini bebannya ada di tengah, kemudian ada titik tumpu dan juga kuasanya. Kemudian ada pembuka tutup botol. Di sini ada titik bebannya, kemudian ada titik kuasa dan juga titik tumpu. Kemudian pengungkit jenis ketiga, cirinya adalah titik kuasa ini terletak di antara titik beban dan juga titik tumpu. Nah, titik kuasa yang tengah ini dan juga ini terletak di antara titik bebannya ini,
Kalau staples ya untuk menyentaples itu namanya titik beban dan juga titik tumpu yang berada di ujung. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira kalau di tubuh manusia tuh ada jenis pengungkitnya nggak sih? Ada dong tentunya. Nah, ini kita lihat kelas pertama pada sistem pengumpil. Contohnya menganggukkan kepala, bisa dilihat pada gambar ya. Jadi titik tumpuannya itu terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Nah, ini di sini ada gaya berat. Kemudian di sini juga ada gaya otot. M. Selanjutnya untuk yang kedua, kalau yang pertama tadi contohnya menganggukkan kepala, kalau yang kelas kedua sistem pengumpil, di sini contohnya ada saat berjinjit. Nah, saat berjinjit bisa dilihat ini gambarnya. Gaya berat ini terletak di antara titik tumpuan F ini dan juga gaya otot. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Kemudian selanjutnya adalah kelas ketiga dalam sistem pengumpil. Di sini contohnya saat tangan mengangkat batu. Di sini bisa dilihat pada gambar. Nah, gaya otot ini terletak di antara titik tumpuan dan juga gaya berat. Bisa dilihat ya. Jadi gaya ototnya yang mana? Gaya ototnya yang M. Kemudian terletak di antara titik tumpuan. Titik tumpuannya apa? Siku. Kemudian gaya berat, ini dia memegang batu. Oke, selanjutnya. Di sini, nah, semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, jadi kalau ada jarak kuasa ke titik tumpunya itu semakin jauh, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Nah, kalau semakin kecil gaya yang diperlukan, berarti nanti kita akan semakin berat kalau mau melakukannya pakai jarak kuasanya itu. Nah, di sini ada persamaannya. B atau beban dikali LB lengan beban atau jarak bebannya tadi sama dengan F atau ini kuasa dikali LK lengan kuasa atau jarak kuasa dengan titik tumpu. Bisa dilihat ya di keterangannya. Nah, untuk keuntungan mekanik, seberapa besar efektif kita memakai suatu pengungkit, itu bisa dilihat, bisa dihitung dengan persamaan KM sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja. Silakan di-on mic-kan bagi adik-adik. Ada kita belajar mengenai usaha, kemudian belajar mengenai pesawat sederhana, ada keuntungan mekanik, kemudian ada jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, usaha itu adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Kemudian pesawat sederhana ada 4 jenis. Siapa yang ingin menyebutkan? Coba silakan on mic. Silakan dibaca, siapa yang ingin, siapa yang berani. Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Coba. Oh, silakan. Siapa? Dengan siapa ini? Panji. Siapa namanya? Panji. Ya, silakan. Panji. Kesimpulan.
Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Pesawat sederhana terbagi menjadi 4 jenis, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Keuntungan mekanik yaitu gaya beban sama dengan gaya kuasa. Jenis-jenis pesawat sederhana untuk katrol terbagi menjadi katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Baik, terima kasih Dek Panji. Selanjutnya, apakah ada yang ingin membacakan kesimpulan lagi? Jadi kita sudah belajar katrol. Apa itu katrol? Apa itu roda berporos? Apa itu bidang miring? Dan juga apa itu pengungkit? Siapa? Silahkan sebutkan nama dan juga nomor absennya. Siapa yang berani? Atau Ibu tunjuk lagi? Coba kalau tidak ada Ibu tunjuk. Namanya Tegar Aditya. Apakah ada di room? Suruh apa ya? Ini soalnya nge-lag, Bu. Oh, Disuruh apa? baca itu katrol, pengertian katrol apa biar kalian ingat dan juga teman-temannya mendengarkan biar ingat. Katrol itu apa? Roda berporos apa? Dan sebagainya. Coba silahkan. Iya, Bu. Sebentar. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memakai roda dan mempunyai poros tepat berputarnya roda. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengendalikan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Baik, bagus sekali ya, Tegar. Terima kasih. Kemudian kita tadi belajar apa lagi? Ada pengungkit. Pengungkit ada jenis pertama, ada jenis kedua, ada jenis ketiga, dan juga terdapat pada sistem gerak manusia. Selanjutnya, siapa yang berani untuk membacakan apa itu pengungkit jenis pertama, cirinya apa? Siapa yang berani? Bisa on mic. Aulia, mengangkat tangan. Silakan Aulia. Pengungkit jenis pertama adalah titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis kedua adalah titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Pengungkit jenis ketiga adalah titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Jika dalam sistem gerak manusia, titik beban merupakan gaya berat, sedangkan titik kuasa merupakan gaya otot. Baik, bagus sekali Aulia. Terima kasih ya. Oke, Iya, Bu. selanjutnya adalah kuis. Nah, Ibu akan uji ingatan kalian tentang pelajaran kita hari ini. Sudah siap atau belum? Terlihat atau tidak ya slideshow-nya? Bentar, sepertinya tidak terlihat. Nah, nanti ini kuisnya akan Ibu keluarkan pada penilaian harian yang akan dilaksanakan minggu depan. Jadi persiapkan ya belajar. Jangan sampai ada yang remedi.
Sudah terlihat atau belum slideshow-nya? Belum ya? Oke. Sepertinya ini tidak bisa di slideshow. Ibu, yes, nggak usah di slideshow ya berarti ya. Oke, yang pertama ada pernyataan berikut yang paling tepat mengenai konsep usaha, kecuali, coba siapa yang berani menjawab, salah tidak apa-apa. Nomor 1 apa jawabannya? Ada yang ingin menjawab? Coba, kalau tidak ada Ibu tunjuk, sepakat atau tidak? Oke, Ibu lihat dulu. Ini tanggal berapa? Tanggal 23. Absen 23 siapa? Absen 23. Tidak hadir ya sepertinya. Oke, karena tidak hadir, ini bulan ke-8, bulan Agustus. Silahkan. Absen 8 siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dek Daniel ya? Ya, silahkan. Coba jawabannya apa kira-kira? B, Bu. B. Yakin? Karena itu ada kata-kata kecuali. Jadi dipilih yang tidak tepat. Ya benar, benar. Sudah? Ya, Bu. Apa jawabannya kira-kira? C, Bu. C. Ya, betul sekali ya. Jadi, yang tidak tepat dari konsep usaha itu adalah C. Usaha dikatakan tidak bekerja di sini, tidak bekerja. Padahal apabila sebuah gaya menyebabkan benda tersebut bergerak searah dengan arah gaya tersebut, itu dikatakan usaha ini bekerja. Seperti itu ya. Oke. Lanjut soal nomor 2. Apakah ada yang ingin menjawab? Di sini soalnya prinsip kerja pesawat sederhana pada saat kalian menggunting rumput di halaman rumah adalah apa? Ada bidang miring, pengungkit jenis 1, 2, atau 3. Ada yang ingin menjawab? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk lagi. Ini tahun 2021. Berarti absen nomor berapa ya? 20? Ada? Saya, Bu. Oke, silahkan. Namanya siapa? Natarina Kaila Fazia. Oke, silahkan jawabannya, Jawabannya apa, B. Nah, jawabannya B. Pengungkit jenis 1 ya? Iya. Betul sekali. Terima kasih, Dek Natarina. Sama-sama, Bu. Jadi, ketika menggunting rumput, nah gunting itu termasuk pengungkit jenis 1. Kenapa? Karena titik tumpunya berada di tengah. Selanjutnya ada soal nomor 3. Siapa yang ingin menjawab? Ayo. Sebutkan namanya. Soalnya ini mudah sekali. Peralatan berikut yang menggunakan prinsip bidang miring. Kecuali apa? Ayo.
Oke, tadi kalau tidak ada yang mau menjawab dengan sukarela, Ibu tunjuk lagi. Tadi udah 20, sekarang 21. Absen 21 siapa? Absen 21 Nur Ijda Ulin. Ada tidak ya? Dek Nur Ijda Ulin hadir atau tidak? Halo, Bu. Ada ya? Oke, coba dijawab. Peralatan berikut yang menggunakan prinsip bidang miring, kecuali apa? Jawabannya coba. Silakan dijawab. Apa tadi, Bu? Peralatan berikut yang menggunakan prinsip bidang miring, kecuali kapak, pisau, jungkat-jungkit, atau sekrup. Kira-kira jawabannya apa? Yang bukan merupakan bidang miring. Yang merupakan benda miring. Yang bukan, karena ini soalnya adalah kecuali. Apa jawabannya? D. Ijda Ulin. Masih ada. B mungkin, Bu. B. Oke, belum tepat ya, adik-adik. Jawaban yang benar itu adalah jungkat-jungkit. Kenapa kok jungkat-jungkit? Karena jungkat-jungkit itu termasuk jenis pengungkit keberapa? Ke-1. Karena titik tumpunya berada di tengah. Seperti itu. Kalau pisau itu termasuk bidang miring. Kapak juga termasuk bidang miring. Sekrup juga termasuk bidang miring. Selanjutnya, soal terakhir nih. Siapa yang ingin menjawab dan berani menjawab, salah tidak apa-apa. Soalnya adalah seseorang mengambil air di sumur dengan menggunakan timba. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas dengan keuntungan mekanis sama dengan 1. Katrol yang digunakan tersebut termasuk jenis katrol. Di situ A ada 1 katrol bebas dan 1 katrol tetap. B ada katrol bebas. C ada katrol tetap tunggal. Dan D ada roda berporos. Nah, kira-kira jenis katrol ketika kita menimba air itu katrol apa? Ada yang sudah tahu jawabannya? Coba on mic atau raise hand, tidak apa-apa kalau malu. Raise hand dulu, nanti Ibu tunjuk. Aulia, oke, Aulia lagi, silahkan Aulia. Katrol tetap tunggal, Bu. Oke, bagus sekali ya, jawabannya benar ya adik-adik. Jadi kalau ketika kita mengerek timba pada saat kita mengambil air di sumur itu, katrolnya itu jenisnya adalah katrol tetap tunggal. Oke. Sekian dari pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kegiatan minggu depan, kita akan mengadakan penilaian harian. Jadi tolong dipersiapkan untuk ulangan hariannya. Jangan sampai tidak belajar, diusahakan belajar karena akan bermanfaat bagi kalian ketika nanti UTS. Jadi nanti akan ada UTS ya. Tanggal berapa kira-kira ya? Kemarin Ibu lihat sepertinya tanggal 11 sampai tanggal 20 atau berapa itu udah UTS. Jadi dipersiapkan. Jadi minggu depan kita mengadakan penilaian harian, tidak ada pertemuan meeting seperti ini. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kepada ketua kelas silahkan teman-temannya dipimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran.
kita pada pagi Baik, hari Bu. ini. Coba silakan kepada ketua kelas. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Karena adik-adik semua sudah join sampai akhir, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Dipersiapkan untuk penilaian harian minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya Enol ya.